wabarakatuh. Kembali ke podcast kami hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Repa Andika. Saya Rebi Rapikan. Dan narasumber kami. Saya Bagas Dwi Agus Andi. Apa kabar Bagas? Alhamdulillah sehat. Apa resolusi di tahun 2025 ini ya? Resolusi saya di tahun 2025 ini ingin lebih baik dari tahun sebelumnya. Resolusinya yang paling sangat bagus ya. Apa kegiatan-kegiatan Bagas akhir-akhir ini? Kegiatan saya akhir-akhir ini saya disibukkan dengan ujian praktek karena kan saya kan udah ujian praktek saat ini. Jadi saya sangat sibuk dengan ujian praktek, dengan kerkom lah, membuat yang disuruh oleh guru, itulah. Iya, kamu kan punya kesibukan sekarang. Bagaimana dengan latihan-latihan poli dengan kegiatan kelas 12 ini? Apakah terganggu atau gimana? Kalau terganggu sih tidak, karena saya latihannya itu ada jadwalnya. Kadang itu hari Rabu, kadang hari Jumat. Kan belajarnya itu kan pulangnya itu jam 4 sore. Jadi sesudah pulang sekolah itu saya lanjutkan dengan latihan. Balik sekolah saya langsung latihan. Jadi belajar saya nggak terganggu gitu. Waktunya itu terbagi, ada buat latihan, ada buat belajar. Pemikirannya sangat bagus ya. Iya kan Bagas ini mempunyai hobi bermain voli dan sudah mengikuti banyak perlombaan. Kalau boleh tahu apa kesan Bagas? Kesan saya sih untuk perlombaan, saya cukup senang sih karena saya bisa mengikuti lomba di mana-mana dan juga saya bisa mengenal banyak teman. Juga saya bisa menambah pengalaman saya dan juga sangat senang untuk masa muda saya saat ini. Wah, sudah lama ya Bagas mengikuti perlombaan bola voli ini? Saya suka voli ini sejak dari kecil, sejak saya kelas 6 SD. Jadi saya kenal voli itu dari melihat kakak saya bermain voli, melihat orang lomba voli. Jadi saya tertarik ingin jadi pemain voli juga. Dari sana saya dan teman saya itu ikut bermain voli juga, walaupun nggak bisa gitu kan, kami lihat-lihat itu tutorial gimana itu cara bermainnya, cara latihannya, dan juga itu saya diajari oleh kakak saya gitu, dilatih bermain voli, dan juga itu sering bermain sana sini gitu. Jadi hobi lah, hobi saya dari kecil sampai saat ini. Keren ya, kamu sudah mengikuti dan mewakili Kabupaten Payang di ajang Popda dan Prapopnas ini. Apa perasaan kamu di bidang Prapopnas ini dan Popda ini? Perasaan saya sih sangat bangga karena saya bisa mewakili kabupaten saya dalam ajang Popda dan juga bisa mewakili provinsi saya dalam Prapopnas itu. Dan juga saya juga nggak nyangka sih bisa sampai ke titik saat ini. Dan juga itu perasaan saya itu hanya hobi itu dari kecil itu, nggak sampai gini gitu, tapi ujung-ujungnya bisa sampai gini karena semangat latihan itulah sih, karena diajak teman saya gitu, jadi bisa jadi saat ini. Hebat juga kamu ya. Pasti sih, di saat kamu capek atau gak semangat latihan, hal apa ini yang kamu membuat kamu bangkit dan berpikir untuk melanjutkan atau gimana gitu? Di saat saya capek latihan itu dan saya mengeluh itu, saya selalu mengingat orang tua saya, karena orang tua saya itu adalah motivasi bagi saya untuk semangat latihan. Karena mereka lah saya semangat latihan, dan saya itu sangat disupport oleh orang tua saya. Dari mulai sepatu itu, jersey saya belikan itu untuk supaya saya semangat latihan. Jadi itu saya sangat semangat itu latihannya gitu, sangat giat gitu, begitulah. Gimana bisa Bagas mewakili Kabupaten Payang untuk diajang ke Popda? Gimana itu ceritanya? Jadi itu saya itu nggak tahu gitu ada Popda, jadi penerimaan Popda kan. Jadi ada sepupu saya itu menyuruh saya untuk ikut seleksi dalam Popda itu kan. Jadi saya kemarin itu sore dia ngasih tahu kan. Jadi besoknya itu saya langsung datang gitu kan, langsung seleksi. Jadi saya sangat gugup itu pertama seleksi itu, saya nggak tahu kan, dan juga teman-teman yang lain itu saya nggak tahu juga, cuma 2 orang kami itu dari desa saya itu. Jadi
apa itu saya nggak agak takut, ada rasa takut gitu kan, tapi saya semangat gitu kan, saya ingin menunjukkan kemampuan saya kan, dan gitulah saya bisa mengikuti Popda itu. Pas dari pertanyaan Popda bisa ke Popnas tuh bagaimana itu? Kalau bisa ke Popnas itu sih, itu dari Popda ini. Sebenarnya Popda ini untuk apa, untuk Prapopnas itu seleksinya, Prapopnas ini seleksinya ini di Popda. Jadi sebelum Prapopnas itu kami Popda dulu itu. Tandingnya itu di Popda kan. Jadi orang-orang yang terbaik dari kabupaten provinsi Bengkulu ini dibawa ke ajang Prapopnas. Apa kesan dan pesannya Bagas di Popda ini? Apakah ada kesenangannya atau ada tidak senangnya? Kalau senangnya itu sih pasti, karena apa, pas Popda itu kan saya merasakan tandingan gitu, dan juga penginapan itu kan dikasih sama pemerintah, kayak penginapan dari makan teratur dan juga tidur teratur. Jadi pas tanding itu kayak dapat kawan baru gitulah, dan juga kayak dapat keluarga baru dari teman itu kan. Jadi sangat senang gitu, bisa ketemu teman-teman baru gitu kan, bisa berbagi cerita bareng teman. Dan nggak senang itu karena apa ya, apa itu pas pulangnya itu kami kan kembali ke rumah masing-masing kan. Jadi kayak nggak senang aja, kayak sedih gitu, apa tuh, dari kumpul-kumpul sama teman itu kan jadi berpisah gitu kan, kayak sepi gitu kan. Padahal di hotel itu kan senang bareng gitu kan, duka bareng. Jadi perasaan nggak enak itu muncul gitu, kayak patah hati gitu kan. Oh ya begitulah. Saya ceritain Popda ke Popnas. Guys, Cerita gimana itu? cerita apa, ada yang apa ya? Ya jadi ceritanya ya. Ya, Jadi cerita kalau cerita dari Popda ke Popnas itu, ya itu. saya juga sih nggak berharap Prapopnas ini kan yang dipilih ini yang terbaik untuk Prapopnas ini kan. Jadi saya itu nggak nyangka bisa dipilih jadi dari Kabupaten Payang ini. Jadi saya dari Kabupaten Payang ini 2 orang nih polinya itu, saya sama teman saya kan. Jadi latihannya itu sih sekitar berapa bulan itu, sekitar 2 bulan persiapannya itu. Jadi saya dari kabupaten ini ke Bengkulu itu tiap 1 minggu itu harus ke Bengkulu buat latihan, buat persiapan Prapopnas ini kan. Ini tuh pulang dari, kan saya sekolahnya itu Senin sampai Jumat kan. Ya. Setelah pulang sekolah itu saya langsung ke Bengkulu itu buat persiapan latihan itu kan. Jadi kami latihan itu pagi latihan, sore latihan juga. Kami kosong itu cuma siang gitu. Jadi selama 2 bulan itu sih kami latihan itu di Bengkulu itu sebelum Prapopnas itu. Pas dari Bengkulu ke Tangerang, Bagas naik apa sih? Kalau dari Bengkulu ke Tangerang sih itu naik pesawat tuh. Dari Bengkulu ke Tangerang itu sekitaran sejam gitu. Sejam. Turunnya di Tangerang ya. Kalau dari Tangerang ke Solo, Nah itu kalau dari Tangerang ke Solo itu kami naik bus itu. naik bus. Naik bus itu sekitar 10 jam itu, lama banget itu di bus itu. Mana pegal-pegal semua ini kaki saya ini, mana kepala sakit. Kan 10 jam itu di bus jalan. itu ya. Malahan berhentinya itu kayak berapa kali, ada 10 kali itu berhenti di rest area itu. Dan juga melihat lah hujan panas di bus itu kan. Tapi cewek-ceweknya ada sih. Capek, wah banyak itu kan ceweknya itu. Jadi ya ada juga cewek dari provinsi lain itu. Iya. Nggak ada sih kalau provinsi lain itu. Provinsi Bengkulu saya ini lah. Jadi digabung itu, bis itu saya itu cabang poli ini digabung sama atlet ini apa tuh? Atlet takraw. Takraw. Ya, itu ada pula cewek takraw bisa sangkau itu. Pas mulai mainnya dari kapan itu? Dan Kalau- mainnya tuh di mana? Kalau mainnya itu tetap di kota Solo sih kalau mainnya itu. Ya. Apa tuh? Kalau mainnya itu belum sih. Sehari sampai itu kami itu ada waktu istirahat 1 hari itu. Jadi kami istirahat dulu di hotel itu 1 hari sebelum tanding gitu kan. Sebelum tanding itu istirahat dulu, dan juga setelah istirahat besoknya kami langsung tanding. Jadi sehari itu ada pembukaannya dulu itu. Pembukaan dari Solo itu, cabang olahraga itu pembukaan apa itu kan yang disampaikan. Berapa hari di sana?
pas Prapobnas kemarin? Itu sekitar 1 minggu di itu. Ya, sekitar 1 minggu di Solo itu. Sabtu Minggu. Ya. Pas Prapobnas kemarin menang nggak, juara berapa kakak kemarin? Tebak. Nah, kalau apa tuh Maaf, salah. kalau menang itu kurang sih karena belum ada rezekinya, itunya juga masih kalah teknik, postur badan juga kalah karena situ kan orangnya tinggi jadi apa tuh jadi kurang lah kami kan, jadi belum mendapatkan rezeki juga sih. Lawan kalah kemarin lawan orang mana? Kota ya. Jadi kami pertama itu kalau kalah sih lawan DKI Jakarta, dan itu lawan pertama itu kami lawan DKI kan. Ya. Sudah lawan DKI itu kami dibantai itu sama DKI 3-0 kan. Setelah lawan DKI itu kami bertemu dengan Papua Barat. Nah, jadi ketemu Papua Barat itu menang kami 3-0 juga kan, kami skor itu kan. Setelah lawan Papua Barat itu kami bertemu dengan ini apa tuh, dengan Jawa Barat. Di situ kami kalah lagi itu Jawa Barat. Nah, jadi kami merebut semifinal itu, merebut juara 3 itu dengan Lampung. Itu sengit kami dengan Lampung itu. Dan itu juga kalah juga. Jadi setelah itu selesai turnamen sana. Pas dari sana pulang ke Bengkulu ini naik apa? Nah, kalau Solo ke Tangerang itu kami pesawat, nggak lagi naik bis. Pesawat. Langsung ya, langsung pesawat dari Solo ke Tangerang itu pesawat, dan juga dari Tangerang ke Bengkulu naik pesawat juga. 2 kali naik pesawat? Ya, 2 kali naik pesawat gitu. Sekitar 3 jaman lah. Tapi kami masih lama itu nunggu di di Bandara Tangerang itu, karena menunggu Pesawatnya datang? bukan menunggu cabang dari olahraga lain. Nah, jadi kami menunggu di bandara itu kan, menunggu itu lama itu sekitar 3 jam menunggu bandara itu ya. Setelah itu barulah kami pulang. Kalau pulang itu samping itu sekitaran maghrib lah. Sesudah maghrib itu kami sampai di Bengkulu. Pengalaman apa aja yang Bagas dapat dari Prapobnas itu? Kalau pengalamannya sih banyak sih, pengalamannya dari ketemu teman, Cewek. dan juga pengalaman teknik main gitu kan, dan juga bermain itu nggak harus keras karena harus juga pakai otak gitu kan. Itulah. Gimana latihannya? Gimana latihan Bagas selama ini? Selama mengikuti Prapobnas? Ada hasilnya nggak pelatihan selama ini? Kalau latihan sih ada sih, kalau dari awal tuh kan kayak ada perubahan gitu latihan, nggak ngerasa sia-sia gitu latihan kan, kayak berguna gitu latihannya selama ini. Dari latihan beban itu kan latihan ringan gitu. Apa aja latihannya? Latihannya itu kalau angkat beban itu kan seperti barbel itu kan, itu untuk menaikkan lompatan itu kan. Ya. Dan juga fisik jogging gitu kan. Berat juga ya latihannya Bagas Ya begitulah sih, ada beratnya gitu kan, dan juga ada nggak berat gitu, tapi sudah terbiasa saya. Terbiasa latihan begitu. Tapi penyemangat Bagas ada? Untuk atau cewek Bagas? Tadi kan saya sudah jawab gitu kan, penyemangat saya itu Iya, kan. iya. Ya ada orang tua Iya. saya menyemangati saya itu kan. Gimana sih porsi latihan? Latihan itu apa saja kayak cabur lainnya? Kalau porsi latihan sih kayak sama aja sih, kayak latihan itu kan, siap cabur olahraga itu. Latihannya sih pasti ada lah, latihan berat gitu kan, ada yang nggak berat gitu. Seperti poli ini kan, kami itu kan kalau pagi itu pertama kalau pagi itu disuruh latihan fisik kan. Jadi kalau pagi itu kami full fisik gitu, nggak bermain bola itu kan, palingan passing aja, nggak main di lapangan kan. Jadi mulai dari jogging kami gitu kan, sprint. Nah setelah pagi itu kami latihan berat, sorenya itu kami latihannya ringan itu, latihannya itu seperti latihan biasa, dan itu lanjut bermain.
Apa perasaan Bagas pas sudah pulang dari Prapopnas? Kalau perasaannya sih gimana ya? Kalau nggak senangnya itu karena nggak bisa mendapatkan hasil gitu kan. Pulang-pulang gitu kan, nggak bawa medali gitu kan, nggak dapat juara gitu. Dan juga sama kayak Popda tadi kan, dari berkumpul sama teman banyak gitu kan. Setelah kumpul kayak keluarga itu pulang ke tempat masing-masing gitu. Itu juga nggak senang itu. Kemarin itu ada kawan saya itu yang nangis itu. Ya. Kesimpulan, kita nggak bisa pungkiri kalau perjuangan menuju Prapopnas itu nggak mudah. Banyak dari mereka yang harus mengorbankan waktu, bermain, waktu bersama keluarga, bahkan waktu istirahat kita sendiri. Jadi kesimpulan percakapan kita hari ini, kita nggak bisa pungkiri kalau perjuangan menuju Prapopnas itu nggak mudah. Banyak dari mereka yang harus mengorbankan waktu bermain, waktu bersama keluarga, bahkan waktu istirahat dan berlatih. Sekian podcast hari ini. Terima kasih untuk Bagas karena sudah hadir hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.